Yang awalnya membagi konsep 2 minggu nih. 2 minggu ngambil job siang, Sekarang pacar kamu kan Islam ya, Mon? Islam, beda agama. Beda agama. Mamamu tahu nggak? Tahu, keluarga kami tahu. Bapakmu tahu juga? Tahu. Siapa yang mau ngalah? Tanpa WO dan lain sebagainya. Dapat teman, entah itu teman dari manapun gitu kan, yang memang temen, tapi nggak akrab-akrab banget. Terus nawarnya kebangetan, pernah nggak? Kan nggak semua MC juga mau bukakan jalan buat orang kan. Coba tenang. Oke. Iya. Selamat datang di Coba Tenang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Raymond Perangin-Angin. Yes, terima kasih. Dia adalah konsultan dari angin-angin yang ada di Samarinda ya. Saya usaha kipas. Usaha kipas ya. Blower. Hari ini ada Raymond. Kalau yang belum tahu Raymond, pasti nggak ada sih, semua tahu kamu kan. Semoga lah. Anak-anak yang Gen Z ke bawah itu 2000-an ke 2000 sampai ke atas tuh pasti tahu kamu ya. Iya, dari Gen Z ke Alpha berarti. Iya, siap. Oh, Sigma. Siap. Ya, aku nih kalau dari aku mungkin tahun 90-an gitu kan yang tahu Ajis itu. Ini anak-anak Gen Z pasti tahu Raymond karena semua konser-konser tuh Raymond yang MC kan. Sekarang seperti menggiring opini untuk bertikai ya. Hari ini kita kedatangan Raymond, Master of Ceremony, Samarinda, yang juga sering kolaborasi sama Mahakarya. Jadwalnya padat banget, ya. Akhirnya bisa datang ke sini. Tuhan Yesus berkati ya. Ya, God bless you all. Ya. Kan belum closing, pada God bless you all kayak apa sih? Ya. Padahal udah banyak loh uang dari pendeta ya, Bapak pendeta kan. Iya, uangnya kan banyak. Amal kan. Iya, uangnya kan banyak kan. Tapi kenapa sih masih nge-MC aja? Mon, kamu nge-MC dari kapan? Kalau mulai nge-MC sebenarnya dari TK ya. Kalau iya. Ketawanya ketawa karir kita ketemu itu pas SMK. Dulu SMK. Jadi waktu itu aku nge-MC. Waktu dulu kan aku masih sering MC event kan, kayak provider waktu itu brand megang brand dulu aja. M3 ya. M3. Indosat. Terus habis itu datang kamu ketua OSIS. Kamu ketua OSIS? Enggak, sekretaris OSIS dulu. Oh, sekretaris. Ya, tapi kamu kayak kepala sekolah ya waktu itu ya, ketua yayasan. Iya. Dulu itu kurus, tinggi gitu. Kita lihat fotonya nih. Ada di sini keluar nanti ya. Ada. Nanti kasih fotonya. Soalnya kan di Instagram kamu udah nggak ada foto-foto lama. Sekarang sudah di hide karena terlalu kurus, udah nggak relate kan sama keadaan sekarang. Takut dibanding-bandingin kan. Sekarang fotonya pacaran terus kan? Enggak, ops. Beda agama lagi. Ops. Nah, iya. Kamu mulai MC itu kan dulu ya ceritanya nih waktu aku MC di sekolahnya, terus habis itu aku panggil, yaudah kamu aja MC bareng aku, karena kan kamu pasti gitu nggak sih? Iya, kayak ya pick me aja gitu kayak. Iya. Kak, ada yang bisa dibantu kak, ada yang bisa dibantu kak. Aku nggak minta bantuan, kamu kak ada yang bisa. Iya, masih tampil ya, iya, sudah kamu naik deh, gitu kan. Sekarang berarti untungnya berbaik hati ya Jis waktu itu ya. Iya, terus sekarang alhamdulillah rezekinya ngalir terus, lanjut sampai hari ini jadi MC. Amin. Kan nggak semua MC juga mau bukakan jalan buat orang kan. Enggak, tapi banyak kok, banyak. Tergantung yang itu kan baik banget berarti aja. Iya. Bisa diedit nggak gitu? Anjir. Tapi kalau dulu kan aku kan mikirnya ya generasi di aku itu senior semua kan, yang ke atas semua. Aku tuh nggak punya temen MC yang seusia ke bawah gitu kan. Akhirnya pas ketemu Raymond, ya udah gitu kan, joinan aja gitu kan. Pas aku nggak bisa, ya Raymond gantikan. Terus habis itu Raymond juga tipe MC yang dulu suka belajar ikut kelas-kelas kan. Dulu sempat ikut kelasnya Arda Brontoseno. Namanya Brontoseno. Oh, Brontoseno. Dia Arda Omnipora. Makan semua dia kan. Arda. Iya, Broto Communication dulu. Ya, terus habis itu akhirnya sekarang rezekinya jadi MC. Ya coba tenang nah HP-mu ya. Kenapa sih? Jawabnya masuk terus. Iya, maaf. Oke, sorry. Jadi tahun berapa kamu mulai branding aku sebagai MC? Oke, berarti kan waktu SMA ya, berarti kan ketemu Ajis waktu SMA. Kenapa akhirnya MC sama Kak Ajis itu? Karena waktu itu dia kan salah satu Islam yang taat dan rajin sholat. Jadi kalau pas dia sholat, aku masuk gantiin waktu itu. Jadi waktu SMA ya, tapi nggak bisa bohong. SMK, sorry. STM, laki semua. Oke, pada dasarnya kan, bentar Pak, ini jatuh Pak. Baru ini yang rusak ini. Sorry. Pada dasarnya kan teman-teman mungkin MC ini pada suka tampil ya. Mungkin pada dasar suka tampil. Iya. Mungkin suka tampil. Kalau belajarnya mungkin kalau ada orang bilang ada bakat,
ada kerja keras, mungkin aku yang bakat mungkin gitu lah. Memang sudah suka nampil. Toh kita di gereja juga kan sering nampil kan, nyanyi di gereja, suka maju ke depan. Mungkin secara otentik itu sudah terbentuk aja kepercayaan dirinya. Gitu. Kalau ngejob pertama yang jadi uang ya waktu SMK. Kelas berapa? Kelas 2. Itu ngejob di mana? Di sekolah? Sweet Seventeen teman. Oh, Sweet Seventeen teman. itu udah dibayar ya? Udah dibayar tuh, udah dapat 500.000. Wah, seru banget waktu SMA. Sombong ya. Jadi kalau budget murah, sorry nggak bisa masuk sekarang. Mahal banget. Startnya udah mulai gede soalnya. Enggak, 500.000 dulu, itu mahal banget mahal ya. Banget ya zaman itu ya. Aku dibayar di sekolah kamu dulu sama Indosat, kamu kira tidak 500.000 itu? Kemana-mana. Maka dari itu, bagusnya Iya. di mana ya? Maka dari itu aku sekarang tidak pernah dipakai Indosat. Karena Budgetnya 500.000 terus. maaf Indosat, sorry. Nanti Indosat boleh masuk di kita. Maaf. Itu pengalaman ya Indosat Ya, ya. itu pengalaman yang lalu-lalu, tapi terakhir sih masih segitu aja. Iya. Nah, aku dulu pernah dibayar tuh awal-awal ya 125.000. Aku 100.000 juga pernah dulu. Iya. Berarti kan yang pertama yang 500.000 ya? 500.000 yang pertama. Maksudnya pas sudah masuk ke dunia entertainment-nya, kan lu SMA tuh. Oh, yang penting ngejob dulu Iya, ya. ngejob dulu. Karena kan yang bahasanya yang di zaman itu tuh yang tahu-tahu aja gitu loh. Ya TTA ya. Ya TTA aja. Orang yang MC. Karena mungkin pun si teman yang manggil MC itu karena dulu pernah, aku waktu SMP kan MC juga di perpisahan gitu-gitu sih. Berangkatnya gitu. Tapi kalau yang benar-benar jadi duit ya nyemplung ke dunia entertainment-nya mungkin ya bahasanya 2017-2018 lah. Masih termasuk baru. 2018. 18. Pertama kali MC yang dibayar selain temen ya, itu MC acara apa? Langsung Big Mall sih. Oh iya ya. Sebenarnya Tapi Big Mall itu pencipta MC baru loh. iya dia ngasih panggung ya. Iya, karena nggak dibayar kan? Nah, dibayar cuma kecil. Oh, dibayar cuma kecil. Tapi kayaknya ada budgetnya sih, cuma marketingnya aja yang ngambilin uang itu. Enggak, ini didengar mereka loh nanti. Soalnya aku waktu itu ditawarin kan, segitu kok kecil banget gitu loh. Iya, 3 hari 500.000. Mau jadi apa? Bayar parkir habis sih sebenarnya. Dulu kan disuruh MC-nya itu di food court bawah itu loh. Oh, di atas, di ballroom. Sedangkan itu kan jajan-jajanan banyak ya. Jadi jajan terus kan maunya kan. Iya. Kalau aku sih awalnya malahan ini sih Jis, lebih ke dulu DBL kan, Dekarda itu waktu selesai brotok diajak untuk trial bahasanya, trial Anak-anak bebrotok itu. Iya, enggak anak brotok, aku aja waktu itu dipilih kayak coba mau nge-MC roadshow di sekolahanmu, pas di sekolahanmu nih gitu. Aku barengin Karda. Karena Arda juga pengen cari backup-nya dia kalau misalnya dia nggak bisa kan. Betul. Backup. Make up. Ya. Ini back apa sih? Nggak ada lanjut. Udah nggak nge-gym lama lagi. Terus habis itu dari DBL sih, kamu terkenal sekarang ya, sampai orang tuh taunya ya udah DBL tuh Raymond. Dulu kan DBL tuh Arda. Jadi kamu dikirim untuk bertikai. Diarahkan untuk melakukan tindakan tidak terpuji enggak masih Karda, masih Arda. Tapi kamu kan akhirnya kamu ambil panggungnya Arda. Lebih kan untuk rezeki ke Arda, kurang ajar banget ya Allah, seru banget ini. Karda mohon maaf ya. Enggak sih, ini lebih ke ya namanya entertainment ya. Entertainment ada legalitas perusahaan, ada manajemen perusahaan, ada ya itulah, itu kan lebih ke manajemen. Bener. Mungkin dulu Karda. Tapi kalau sekarang ke Arda ini tetap ke Arda kok bisa kan roda itu terus berputar, ada masanya. Kenapa jadi ngomongin ke Arda kita? Ya nggak apa-apa, nanti dia nonton karena dia rajin banget nonton ini. Oh iya, dan dia nggak bisa bohong lah, bahasanya yang bukakan kalau ditanya kan awal-awal nih. Siapa sih yang ngajarin Raymond MC ya tetap dibilang ke Arda karena Arda yang bukakan pintu. Betul. Ke Arda ini yang bukakan pintu untuk aku MC, bukakan pintu untuk entertainment tuh ke Arda. Yang banyak ngajarin lah ya. Kalau aku belajar akad nikah, itu Ajis yang ngajarin aku belajar akad nikah. Ajis masih ada sampai sekarang? Masih. Ini fotonya Ajis di sini. Biar sama. Ya kalau ngajarin aku akad nikah, Ajis. Kalau yang ngajarin aku corporate, Caca. Gitu. Karena kamu Kristen kan? Iya. Iya. Ini di framing saya Kristen di sini ya. Oke, baik. Framingnya Raymond Kristen gitu ya. Karena yang lainnya semua Islam semua sih. Baru ini kita ngundang yang agak Kristenan dikit. Oh, saya pertama yang Kristen. Iya, soalnya kan kamu kenapa aku bilang agak Kristenan dikit karena pacarmu Islam. Kalau Bapak aja nonton udah selesai nih. Iya, kayak gitu sih. Oh gitu. Jadi ya 3 orang itu yang cukup. Seru nggak nge-MC event? Seru. Apa serunya, Mon? Serunya. Kan bedanya gini ya. Kamu kan sekarang udah MC wedding, terus MC event juga. Event sama wedding ini kan bayarannya jauh ya, timpang kan, lebih tinggi di wedding pasti. Durasi kerjanya juga lebih pendek di wedding. Event tuh masih ngambil, sampai sekarang masih ngambil nggak? Masih? Bedanya apa sih? Event sama wedding, vibes-nya
Kalau event, kalau wedding itu kan sudah template ya secara regulasi atau secara aturan tuh sudah seperti itu. Nah, gitu-gitu aja gitu aja. Tapi memang bersama Mahakarya kan bisa di-create lebih. Iya, tidak begitu-begitu aja kan? Iya, tidak begitu aja. Makanya pakai Mahakarya untuk harus ini. Ya, makasih banyak tuh ya. Bersama Mahakarya kan bisa di-create lebih berbeda dari wedding pada umumnya. Nah, bedanya di event adalah cakupannya lebih luas. Maksudnya kalau sama dari wedding dari mulut ke mulut mungkin pakai remon seru gitu misalkan gitu. Tapi kalau di event itu lebih luas jangkauannya karena kita melabeli brandnya gitu loh. Jadi brand yang kita pegang itu kan akhirnya bisa membuat kita kedorong brand itu pakai ini gitu. Tercampaign sendiri lah menurut. Tercampaign sendiri kayak kalau di event itu harus sih menurutku karena jualannya di situ. Ya, event itu lebih luas lah. Ibaratnya bukan penonton ya responden yang ngelihat kita lebih banyak kalau di event. Iya betul. Lebih luas, lebih dinamika. Bener. Sebetulnya kalau misalnya mau cari nama ya di event. Di event. Karena audiensnya banyak gitu kan daripada di wedding kan mungkin cuma keluarga atau undangan terbatas aja. Nah, tapi memang tidak menutup kemungkinan misalkan kita di wedding ada orang datang, si bapak mau bawa kita ke acara brand kantornya misalkan. Itu bisa terjadi atau misalkan kita di event bapaknya itu datang, misalkan, di anak saya nikah nanti bisa juga. Ya lebih ke melengkapi sih, tidak ada perbedaan sebenarnya. Cuman ke template pekerjaannya nggak sama aja. Kalau event kan kita lebih punya tugas untuk sama-sama nge-branding si brandnya supaya lebih bagus gitu. Lebih senang mana? Lebih senang mana sekarang kalau ditawarin event atau wedding? Kalau uangnya senang di wedding. Kalau di event lebih dinamika, jadi lebih banyak yang tidak sama aja. Jadi terus berbeda, jadi ngulik. Iya betul. Dan kita jadi lebih pintar. Pertama product knowledge kita jadi lebih paham gimana cara menyampaikan tanpa baca. Kayak MC brand ya, keren banget. Dulu aku pernah MC sama Aji sama Silbi di acaranya DBL. Ada lagi Silbi lagi, nanti kita undang lagi. Setiap ada nama yang disebut kita harus undang ya. Iya. Oh gitu. Kita pernah kan ngejob barengnya di DBL di Unmul kan? Iya benar. Mereka sama brand waktu itu ya. Aku di dalam sama Karda. Iya, kamu kan MC DBL-nya itu kan waktu di Universitas Unmul itu kan? Ya, Universitas Unmul. Apa sih namanya? GOR berapa sih? 27 September. GOR 27. Iya, aku di Telkomsel waktu itu. Honda. Aku di Honda. Silbi di sebelah apa ya? Enggak, dia di BRI dong. Masa ada brand mah. Agak jomplang sama brand sama UMKM jauh loh. Aku pengen banget loh MC DBL. Mungkin aku karena apa ya? Mahal, Jis. Apa sih? Ya kalau brand mungkin jatuhnya sekarang lebih kayak ya brand lebih variatif ya kan, kontennya lebih banyak juga. Corporate jenisnya juga lebih banyak lagi. Iya. Terus gatheringnya juga terus bertambah. Lebih ke semua brand itu sadar akan event sih, karena event kayaknya jadi kick off atau titik mulanya juga untuk datangan customer mungkin. Aku kangen sih MC event gitu kan. Banyak loh privilege-nya kita sebagai MC eventnya. Kamu bisa ketemu artis terus ketemu artis. Iya, nongkrong di samping panggung yang ada foto sama artis. Terus apa lagi? Makan makanan artis, riders artis pulang kita ambilin gitu. Iya, aku sering kayak gitu kan. Iya, maling nggak sih jadinya? Lebih aku ngomong penguntit. Tapi aku ngomong, ini atasnya ada pulang, ini ada minuman boleh kah kita minta? Aku bilang gitu. Oh boleh mas, aku bawa lah panggungnya. Nggak gitu, soundnya kan kamu angkat waktu itu kan. Ya kayak gitu kalau di brand. Tapi vibes-nya beda. Kalau misalnya wedding itu kan ya udah ketika MC menyampaikan sesuatu membuka acara, oh ya sudah MC-nya memang ini gitu kan. Tapi ketika kita nge-MC event itu kita kayak ngerasa ditunggu-tunggu gitu. Iya, karena attention-nya ke kita sih jatuhnya. Iya, kayak mana nih MC-nya kok belum mulai sih gitu-gitu kan kayak ditunggu dinantilah. Iya, aku suka yang kayak gitu yang kayak kita nih jadi pusat perhatian, prepare-nya kita juga jadi lebih kayak mikir ntar pakai baju ini bagus kayak ya gitu-gitu. Jadi lebih apa sih namanya? Mungkin kita membedakan main game-nya di event sama main game-nya di wedding juga beda kan. Orang akan lebih fokus ngelihat kita main game di event karena orang ngelihat ke depan semua. Iya, benar. Kalau di wedding kan segelintir yang seru aja gitu. Iya, karena di wedding tuh orang ketika datang mereka fokusnya ramah tamah, makan. Sedangkan kalau di event mereka mau ngelihat nih acaranya gimana sih, gitu kan. Jadinya ya gitulah. Sekarang banyak MC baru nih yang bertaburan kan, Samarinda seperti bintang. Penyanyi jadi MC. Banyak. Apalagi nyanyi sambil MC juga banyak. Apa MC boleh nyanyi? Sebenarnya boleh, tapi ada porsinya. Oh iya boleh.
yang penting kita selesaikan dulu tugas MC, menyampaikan semua pesannya sampai dengan tuntas. Setelah itu baru kalau mau selingan kamu nyanyi pas misalnya keluarga nggak ada yang mau nyanyi, penyanyi udah chaos gitu, udahlah nyanyi nggak apa-apa gitu, sekali gitu kan. Tapi nggak nyanyi terus ya, karena kan job desk-nya MC. Iya. Kalau penyanyinya ngomong terus gimana? Kalau penyanyi ngomong terus minta ditendang. Karena kayak, tapi aku pernah loh ketemu gitu. Karena gini lah, kan penyanyi, aku tahu penyanyi ini mau MC, dia tuh arahnya mau MC, dia tuh menunjukkan kalau aku ini MC loh gitu kan. Oh gitu ya. Bukan Nico Full Color ya, bukan. Bukan. Ada lagi yang lebih parah. Yananya Full Color mungkin. Bukan ya. Karena Nico tuh juga dia tuh ngomong sama aku kalau ngelihat kamu nge-MC aku belajar loh. Tapi dia ngomong, nanti aku sampaikan nge-MC bawa kayak gini boleh nggak? Karena dia udah mulai nge-MC. Betul. Kita lagi-lagi ya, kita tidak menutup pintu rezekinya orang. Semua orang boleh berbuat apa aja sih menurutku. Nah, tapi kemarin aku ketemu sama salah satu penyanyi ngomong terus sampai aku bilang gini, kan sebenarnya MC-nya bukan aku ya. Waktu itu tugas Ajis leader WO. Waktu itu di wedding-nya si MC-ku ini perempuan dan dia kan nggak berani motong-motong gitu loh. Si vokalisnya ini cowok ngoceh terus aku bilang, Anda sudah tahu itu siapa? Tulis di kolom komentar. Ya. Terus aku bilang, bisa nggak ikutin rules-nya kita aja? Oh gitu. Lebih ke ini ya, berarti etika profesi pekerjaan. Iya, karena kan ada porsinya. Aku juga paling tidak suka ketika kita break. Biasanya ini mohon maaf sekali. Ada beberapa pemusik itu yang bawa MC sendiri. Nah, kan ada porsinya ya, Mon. Kalau acara-acara di rumah itu kan ada porsinya ya. Kalau misalnya udah ada MC yang ditunjuk oleh keluarga, MC yang satunya ini juga kolaborasi dong gitu. Kadang aku loh yang mau pendekatan ke MC-nya, menurunkan egonya untuk kita. Aku kenalan dan sebagainya gitu kan. Cuma kadang yang aku nggak suka adalah ketika penyanyinya baru break, MC-nya harusnya mulai duluan kan. Dia udah ngemulain dulu. Sudah mulai duluan pas setelah break. Iya, setelah break gitu. Perform duluan. Iya, padahal kan harusnya MC dulu yang membuka baru penyanyi gitu. Nah, itu pentingnya berkoordinasi dengan Mahakarya wedding organizer. Kalau aku jaga kayak gitu, hal-hal gitu. Jadi biar si MC-nya nggak sakit hati, si penyanyinya juga tahu porsinya di mana. Lebih dikomunikasikan sih sebenarnya. Iya. Lebih dikomunikasikan kali ya. Iya, kamu sering nggak ketemu kayak gitu? Sering. Pertanyaan berikutnya. Ini sorry. Bahwa Anda suka mandu ya. Mandu terus. Iya, depan mandul. Kasihan itu. 4 tahun lagi. Loh. Jadi kayak apa, Mon? Apa lagi? Sering nggak ketemu? Ketemu sering. Gimana perasaan kamu? Lebih karena aku suka bercanda kali ya. Lebih ke. Jadi dikira bercandaan aja gitu. Iya, aku suka. Basicnya memang mulutnya sembarangan, jadi suka ngolok-ngolokin aja. Kadang. Ya kalau teman-teman yang pernah datang ke acaraku, mungkin aku tuh suka nyeletuk yang agak-agak. Sebagian orang nyadar gue tuh bercanda, tapi sebagian orang nggak nyadar kenapa dia gitu ada. Misalkan gini nih kayak habis ngomong, aku kayak ngedumel di mic. Aku sering kayak gitu tuh kayak udah ngomong selesai, misalkan bacotnya pakai MC kayak gitu, kayak misalkan ngomong terus, udah haus kah kayak gitu loh. Sering gitu lah, kayak ya gitu lah, lucu gitu. Kayak misalkan ada orang yang ini joget tapi dia meriah sendiri misalkan. Benar. Terus kan ada yang sadar kayak ini meriah betul Bapak ini kayak gitu kan, terus mungkin kita celetukin kayak minum dulu Pak, Bapak kayaknya capek deh pakai mic pelan-pelan. Itu lebih ke ngelucu-ngelucu yang dekat-dekat tapi yang tahu cuma segelintir aja, kayak misalkan cerah betul Pak kayak Minion kayak gitu tuh pakai mic. Ya kan nggak ada yang tahu gitu loh. Iya, betul. Ya cara kita gimana ini, tapi mau gimana pun MC itu akan apalagi kamu ya tetap dilihatnya ngelucu ini ngelawak. Iya, ngelucu terus mungkin. Iya. Enaknya jadi MC apa coba kalau kita nyanyi fals? Ya udah kan kita MC. Iya, bukan tugasku kan. Gitu. Iya, bukan penyanyi gitu sih. Ya tapi memang salah satu yang dilihat untuk memperbanyak kosakata ya Ajis Diakatnika, karena dia ngajarin aku kata itu kosakatamu bagus-bagus Ajis. Masa sih? Kosakata loh, bukan kita kosakata kita ya. Mas Denny susah banget nih edit. Coba jangan dikasih PR. Oke, terus kamu kan udah nge-MC event udah lama sampai dengan sekarang. Pernah kejadian hal yang tidak mengenakan? Waktu itu Kak Opi sempat mau di BO. Ipeh juga mau dibawa tempat karaoke waktu itu. Kalau aku mungkin gara-gara laki-laki lebih direndahkan mungkin ya bahasa. Direndahkan kayak. Kamu kan tinggi banget badan. Nah, itu dia. Berat badan sih kayak pengen direndahkan dari saya. Lebih kayak bisa mungkin yang gak enaknya kayak dibanding-bandingkan ya wajar lah ya, entertainment mungkin pernah Bang
pernah banget kan kayak terus mungkin kayak ngapain sih pakai Raymond, orang nambah sedikit bisa dapat A misalkan gitu loh. Ajis kan? Iya, kalau I kan IP kan, kalau O OP kan. Terus nih, nggak selesai. Iya, Terus? iya. Kayak gitu sih, lebih itu kadang ngapain pakai Raymond, nambah sedikit dapat ini misalkan kayak gitu. Terus dibanding-bandingin aja, terus ya kayak gitu-gitu sih kalau aku. Beda sih tesnya kan. Kalau misalnya mau pakai, ya udah pakai aja yang mahal itu. Tapi kan beda kalau pembawaannya juga. Sebenarnya kan ada pangsa pasar sendiri kan. Semua orang juga punya ciri khasnya masing-masing. Bener. Kan, gitu. Ada yang orang tuh suka kalau ketika MC-nya ini lucu omongan, misal kayak gestur. Terus ada yang sukanya MC-nya benar-benar heboh banget. Iya, kan tergantung selera keluarga. Ada juga yang formal gitu, sukanya tergantung, ada segmennya. Nggak bisa dipaksa-paksain. Betul. Tapi kadang cara nyampeinnya aja bikin sakit hati ya. Iya. Kadang juga kalau nggak suka itu kadang ini kan tugas kita juga ya kadang. Ada tamu undangan atau klien yang nggak respect kayak mungkin dia punya kuasa atau mungkin dia ngerasa aku tuh lebih sekarang itu ngelihat kayak ada beberapa tamu yang sore itu saya para penontonnya. Coba tenang. Para foods gitu. Aku belum punya punya kacamata juga. Disiapin lagi mikirnya. Aku biar bisa melihat lebih jelas gitu kan apa yang kamu mau jelasin itu. Lebih ini sih kayak unik aja sekarang. Namanya orang terus bertambah dan berubah kan. Jadi kayak aku tuh seneng jawabin bahasanya. Mulai ada tamu-tamu yang tipikalnya unik. Contoh apa? Tamunya mau nyanyi. Kan biasa kalau band 3131 kan atau 2121 kan. Dua kali ini baru satu kali kita masuk. Mau nyanyi, ya mungkin dia nyanyi ngerasa temennya anak band. Tapi kan ada rules-nya, ya gantian. Tunggu di bandnya belum selesai habis lagunya. Mau nyanyi misalkan. Mau nyanyi dia. Terus situ loh temanku, iya sebentar Pak. Kayak mau nyanyi. Sebentar Pak ya bisa satu lagu lagi ya. Dia ngomong, sebentar aku mau kerja. Ngapain ke nikahan kamu kalau mau kerja gitu loh. Iya. Kalau buru-buru ngapain datang? Terus misalkan kayak yang susah juga mungkin di salaman. Teman-teman WO pasti nyadar itu kan. Kayak dia mau naik salaman buru-buru terus kita lagi ada prosesi atau kita lagi masih opening belum apa gitu misalkan. Salaman Pak, saya mau buru-buru mau pulang. Ya pulang aja ngapain? Kamu ke nikahan gitu loh. Kan harusnya orang datang ke tempat acara orang nikah itu kan sudah mempersiapkan untuk aku spare jam segini sampai segini. Oh Bapak hadir ke nikahan tidak 1-2 kali kan sudah tahu harusnya. Jadi Samarinda tuh gimana sih aturan jamnya nikah gitu loh. Jam berapa sih breaknya, jam berapa sih high demografi tamu undangan jam berapa sih kan itu bisa dilihat. Alasannya selalu tuh pasti Ajis juga ngerasa jadi kayak udah buru-buru Pak saya mau pulang. Mau salaman dulu sebentar aja mau salaman. Aku pernah dapat pengantin dapat tamu yang begitu kan. Kondisi aku waktu MC dia bilang gini. Mas saya ini mau salaman ke pengantin dan foto kan. Sedangkan itu tamu tuh banyak banget gitu kan. Banyak banget posisinya itu lagi crowded di jam 12-an. Pak bentar Pak ikuti barisannya. Saya ini keluarga dia bilang gitu. Saya mau pulang ke Bengalon waktu itu. Bukan. Ke Pasir. Mau ke Pasir dia bilang gitu gini. Iya Pak sebentar ya Pak. Ini soalnya mau ketinggalan kapal nanti kan nyebrang kan. Oh iya Pak sebentar ya. Saya selesaikan dulu yang satu ini gitu kan. Karena dia ngomongnya ke MC dan tidak ada WO-nya. Itu juga agak susah. Jadi yang ngaturkan adalah tim fotografer gitu kan untuk yang stopin jadi stopper di bawah. Terus habis itu ya sudah Pak, naiklah. Naik itu nggak langsung nyiapin rombongannya, karena aku bilang Pak siapin dulu rombongannya. Terus manggil satu-satu nanti sampai di atas. Manggil tolah, lama banget kan, aduh gitu. Akhirnya kan kredit di bawah tambah panggil lah ini. Namanya siapa Pak? Lupa aku namanya Pak Adi misal gitu. Keluarga besar Pak Adi boleh kami persilakan untuk foto sekarang juga. Baris tuh. Lumayan lama itu nungguin beliau aja. Skrik foto, turun. Duduk, makan, ngobrol. Nggak pulang. Di boteknya lagi. Set, nyanyi, bla 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 bla. Ada terbukalah sesi untuk tamu yang mau nyanyi. Oke, silakan untuk tamu-tamu yang mau nyanyi. Ada Pak Adi, katanya pulang tadi Pak. Kapalnya mana Pak? Oh, di roasting balik, di riffing balik. Gitu. Jadinya kan kayak gitu. Apa ya? Ngapain sih Pak gitu loh. Kayak memang di rangkaian pernikahan itu pasti ada 1-2 orang om-omnya atau siapanya keluarga itu yang rese sih biasanya. Yang ngerasa dekat sama pengantin gitu kan. Jadinya ngeriwuhin. Iya, ngeriwuh mungkin. Itu yang pentingnya meeting vendor ya, guys. Oh, kesana tetap lagi ke sana ya. Karena karena kan yang mengedukasi keluarga adalah tugasnya mempelai, mungkin kita kan ya semaksimal dalangan vendor. Tapi banyak kok MC yang mahal tapi nggak ikut meeting.
Masih di framing, tetap di framing. Kan aku ngasih tahu. Aku juga Aku meeting ngasih- kemarin. iya, Tapi kamu- pada Mei aku datang kasih Iya. orang loh. Tapi Aku kamu kirim ngasih orang. asisten kan? Asisten. Timnya Timnya Remon. datang. Ya, Tolong ya oke. datangkan. Gitu. Sekarang kan udah MC-nya udah kemana-mana, udah mahal banget kan harganya. Amin. Orang tuh kayak kalau mau pakai Remon tuh kayak bayar dikit lagi dapat Pajero gitu kan. Keterlaluan sih ke kapal pesiar sih kalau Oh lebih mahal lagi. lebih mahal lagi. Lebih mahal lagi. Nah pernah nggak Mon sampai sekarang? Kamu kan punya teman-teman gereja banyak ya. Ditawar-tawar sama teman-teman gereja. Aku tanya aja sih. Ya nggak usah spesifik teman-teman gereja, teman-teman aja gitu loh. Iya, soalnya gini loh. Sekarang itu kan Kebetulan kalau teman-teman Kristen kaya-kaya ya, jadi nggak ada yang nawar. iya, betul. Asik nggak? Tapi kan nggak pakai uang persembahan ya. Iya sih. Nah, karena kebanyakan teman-teman Remon itu yang satu gereja kan juga pakai Mahakarya selalu request Kak MC-nya Ya, nanti Remon. Remon. Oh oke gitu kan. Gitu. Tapi kamu pernah nggak kejadian tanpa WO dan lain sebagainya dapat teman entah itu teman dari manapun gitu kan yang memang teman tapi nggak akrab-akrab banget terus nawarnya kebangetan pernah nggak? Pernah sih. Biasanya memang yang nggak terlalu deket gitu kan, yang nggak support malahan kan, Iya, malah betul. nego-nego. Sudah Iya, nggak betul. deket, nego-nego lagi kan, Iya, biasanya benar. kayak gitu-gitu. Tapi ya kita ngasih tahu sih kayak sudah satu dia nggak pakai WO, kedua udah nggak deket, cuman teman kenal aja terus nawar kan, sudah 3 kali nih harusnya kita sliding lehernya kan. Iya. Tapi Akhirnya kamu injek aja kan? lebih ku blok sih Instagramnya, ku report enggak. Lebih itu sih lebih kayak membentengin diri. Harus cari. Masa ya aku yang di blok? Nggak Oh ada. gara-gara aku. Terus lanjut. Lanjut kah? Oh kebanyakan gula emang Misalkan gitu sih. gula, ya, Ya, gampang kan. kita baca pertanyaan dari Google Maps ya. Ya, kok nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa. Ini Dari Tinder. Oh, sorry, jorok. setuju atau tidak jasa MC selalu dianggap mahal? Nah, mahal nggak sih Mon? MC itu kayak- Lebih ke stereotype mungkin bercanda teman-teman, tapi aku tidak pernah ngambil pusing kayak teman-teman bilang kayak enaknya jadi MC ngomongnya Iya. sebentar kayak gitu. Cuma ngomong doang, Ngomong bayarnya doang mahal. lebih mahal dari kami ya. Sudah tahu kamu kan kalau dari lebih mahal daripada kita kayak gitu. Penyanyi kan ini yang suka protes itu. Ya, kadang drummer, kadang keyboardis, kadang bassis, kadang anak band berarti. Oke, Tapi kalau misalnya nggak canda ya guys. aku tuh tahu kan band-band Samarinda ini kan murah-murah ya dibayarnya kan. Kemarin juga sempat ngomong sama Ninda Marsikas. Sekarang dia udah naik harga. Kemarin terakhir aku nanya udah naik harga, naikin aja nggak apa-apa aku bilang gitu kan. Toh juga aku tinggal lempar ke klien kan. Mau sekian, enggak gitu kan. enggak gitu kan. Tapi aku nuntut mereka untuk bagus. Nah kalau misalnya dengan bayar mereka yang kecil, kan kita dapat saweran tuh. Aku kadang kasih aja ke mereka. Ya berbagi kan. Bagi. Cuma kalau sawerannya Pak Hadi aku ambil sendiri kan udah. Ya bagi dulu kan Pak Hadi memang ngasih masing-masing. Iya betul. Ini bocoran buat teman-teman. Pak Hadi sekarang kalau ngasih masing-masing ya. Iya, tapi terakhir kemarin nggak ada burung garudanya. Tergantung asistennya beliau sih. Oh Gitu, iya. tergantung asisten Oh waktu beliau. kemarin tuh nggak prepare, dikirain MC-nya lain aku gitu kan. Pas aku Dan memang Pak Hadi mintanya harus kamu kok. gitu. Iya, semua ini harus ajis ke Pak Hadi. Capek banget. Makasih ya Pak Hadi. Aku juga berapa kali kasih Pak Hadi. Oh, Iya, kalau ntar kita lanjut kamu bisa kan- kembali ke Kamu kan topiknya. posting-posting ya. Iya. Tapi kalau misalnya berarti kan ini bentuk kepuasan orang ketika Reward lah. ngasih MC-nya kan bonus gitu. Sering pernah nggak dapat bonus dari klien-klien itu? Sering. Yang paling berkesan? Aku paling berkesan itu semua ada beberapa yang ngasih bonus kayak habis after wedding kayak ngasih ini Kak ada ngasih mantau gitu kayak ngasih apa gitu diantarin kayak ayo Kak jalan nongkrong atau makan-makan tuh banyak ya seringnya gitu. Cuman ada satu kali di event paling aku berkesan adalah Pak Hadi juga berkesan, semua berkesan. Cuman aku kaget karena eventnya dadakan, aku di Balikpapan, acaranya di Sepaku waktu itu sama warga Sepaku, acaranya Manggala Agni, nama kliennya Bang Faisal, temanku di Tanah Grogot, dia ada acara. Jadi dirjennya datang, agak kaget, kayaknya kayak agak kaget tuh kayak, woi seneng aja, happy, cerita sama masyarakat, pulang, namanya Pak Thomas Nevin Luri. Beliau ini siapa? Beliau ini dirjen kalau nggak salah, dirjennya di KLHK, kebakaran hutan dan lahan. Ada dirjennya dulu, baru ada Manggala Agni yang tim penggeraknya gitu kan. Aku datang waktu itu karena acara dadakan tuh kan, buru-buru ceritanya. Akhirnya bisa Bang, bisa sama Bang Faisal. Aku kaget Jis, pulang itu aku dikasih amplop. Mungkin teman-teman lain juga punya experience yang sama ya. Tapi ini menurutku unik aja karena acaranya outdoor event tumben gitu loh. Beliau ngasih aku amplop tebel banget Jis. Tebel banget isinya. Pas aku buka di rumah, wah,
Gila keren banget sini gitu Dikasih kayak. berapa? 2.100.000. Dan itu pakai uang 500 perak ya. Jadi agak banyak. Pakai uang 20.000 guys. Jadi tebel. Enggak pakai uang Enggak, masih sering. 2 ribuan kan, itu tebel banget. Iya, jadi kalau 2 juta itu berapa gepok tuh Bapak yang ngasih kan? Iya. Ya enggak lah, capek lah saya ngitungnya. Ya saya semua berkesan, ada juga yang ngasih angpau. Teman-teman MC lain pasti juga Pasti punya pas kamu experience. dikasih itu tebel tapi kayak aduh mau dibuka nanti aja di rumah. Jadi nggak sabar pulang ke rumah untuk dibuka. Untuk dibuka. Sekarang buka baju sampai rumah. Iya. Semoga pokoknya rezekinya lancar-lancar. Pokoknya terus. semua orang baik pasti rezekinya baik-baik juga. Saweran juga deras banget. Iya. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, akhirnya bisa beli mikrofon. Baik, lanjut ke topik berikutnya. Iya, beli beli mikrofon, mobil. beli mobil. Papamu bangga nggak, Mon? Bangga banget pasti. Bangga banget. Bangga Kamu umur berapa sih banget. sekarang? Sekarang umur 26 ya, berarti kelahiran 98. Iya. Mungkin aku di Samarinda ini masih angkatan yang paling muda nih di dunia entertainment kita mungkin. Iya, karena kalau misalnya ada MC baru kamu tabrak kan? Ku tutup pintu rezekinya. Ku bilang dia jelek. Enggak. Pantas Allah menutup pintu hidayahmu ya. Ya Allah, enggak canda ya, guys. Iya. Enggak bohong, Terus, itu bohong. Sering ngajak jalan orang tua kan? Sering. Iya, terus habis itu gimana? Pas awal-awal MC orang tua setuju nggak sih, Mon? Setuju. Kan sebenarnya kalau kamu jadi Mereka anak muda, ngikut-ngikut aja ya orang tuamu ya? ya kan mereka memberikan kebebasan yang kamu bisa bertanggung jawab atas itu gitu aja. Iya. Sebenarnya kan kalau kamu anak-anak muda yang lagi menyaksikan ini, kalau orang tuamu tidak sepakat dengan apa yang kamu ambil, kamu harus buktikan dan kamu harus kasih hasilnya ke dia gitu loh. Karena pola pendidikan orang tua kita kan mana buktinya kalau memang pilihanmu ini benar gitu. Ya buktikan. Mungkin kayak Aji sudah membuktikan banyak hal ke orang tuanya lewat sampai mahakarya sebesar ini, kan berarti memang membuktikan, dan nggak mungkin lah kita nggak ngasih uang ke orang tua kan. Dong kayak, oh iya lo anakku berpenghasilan lo, kan bener gitu loh. Kan itu yang dilihat. Ngapain sih orang Sabtu Minggu kok kerja, orang Sabtu Minggu lo istirahat malah kerja. Buktikan dengan apa nih? Ini mah aku ngasih ini gitu. Terus pas kadang misalnya udah kamu ngasih reward nih ke orang tua nih, hadiah gift gitu kan, mereka gimana ngomongnya? Atau sempat gini kalau dulu, oh iya dulu kamu susah ya ngasihnya. Ada cerita-cerita gitu nggak sih sama? Enggak sih, kalau orang tua aku tuh lebih, dia sportif ya, support dia tuh tidak, keluarga kami tidak mendramatisir kesedihan kebetulan. Jadi kayak wah seru gitu. Ketika kamu pulang, anak Kayak, aku udah pulang. Inilah yang kami buat gitu kan. Iya. Enggak sih, biasa aja. Biasa Lebih ya. Ih seru ya gitu sama. Terus kamu sekarang masih ibadah sering Sabtu Minggu? Masih. Kan MC gimana? Malam ibadahnya. Oh, Ya, nggak bisa kalau masalah ideologi ini nggak bisa tenang. ya coba tenang. Astagfirullahaladzim. Kita pakai headset. Iya. Yang Ledak, ini ledak. kesiannya Mas Denny ya, habis Mas ini ke Denny, THT. semangat Mas Denny. Ke THT dia habis ini. Nah, berarti kan kamu udah dibagi nih waktunya ibadah. Dulu kan kamu kan sempat nolak job Ya, ya. agak susah. Kamu bilang kayak, mulai sekarang aku pengen di jalan Tuhan. Mendapat hidayahnya. Iya, aku nggak akan ngambil job gitu kan. Pasti ada aja rezeki. Discuss. Ternyata sekarang Tetap. gerejanya kamu tuntut untuk malam ya. Gerejanya aku pindahkan ke hari Rabu. Enggak. Canda ya, tetap hari, siapa sih ngatur-ngatur banget. Ya, Memang gitu ya? Iya. Sorry. Oh, jadi memang gereja kan memang hari Minggu ada beberapa jam ya. Tapi mengusahakan untuk 2 minggu gitu, Jis. Jadi 2 minggu ngambil wedding, 2 minggunya bisa ibadah di tempat orang tua kan. Karena kebetulan papa kan pendeta kan. Itu yang lagi kalau mau menuju akhir tahun ini agak susah memang. Karena lagi rame-ramenya kan orang bikin acara juga, di anggaran perubahan juga banyak kegiatan gitu loh. Terus kalau akhirnya meskipun yang awalnya membagi konsep 2 minggu nih, 2 minggu ngambil job siang, 2 minggunya lagi nggak ke gereja gitu, gereja orang tua. Tapi ternyata, aduh agak kurang, ini agak worry nih, bukan worry-nya ya, kasihan kliennya gitu loh bahasanya. Akhirnya tetap ngambil, tapi yang malam wajib ibadah, selalu harus wajib ibadah setiap minggu. Karena yang nggak bisa bohong, kekuatan kita yang dilihat orang itu kan adalah kuasa yang tidak pernah dilihat, berangkat dari tempat yang tidak terlihat. Gitu. Jadi ya spiritual tetap harus dijaga, jangan bohong lah. Siap. Aji sebesar ini bukan karena dia hebat juga, karena kemurahan Tuhan pasti. Karena sholatnya nggak lepas. Aku Allah sih. Tuhan Yesus maha baik buat kehidupan kita. Semua masyarakat tausiah singkat. Iya, baik. Terus sekarang kan udah ibadahnya jalan, Bapak rezekinya pendeta jalan. setuju nggak anaknya nikah sama
Anaknya Ustadz. Loh, Enggak kok dong. terlalu framing ini ya? Ini papa pendeta. Setuju nggak anaknya masuk Islam? Soalnya pacarnya Islam. Dia bilang gitu. Gitu ya. Tips cara menikahi, mempacari perempuan Islam loh. Iya. Tips cara untuk membaptis. Membaptis. Iya. Jadi pacar kamu nih Kita Islam nggak kan? dibanet ya? Sekarang pacar kamu kan Islam ya, Mon. Islam, beda agama. Beda agama. Mamamu tahu nggak? Tahu, keluarga kami tahu. Bapakmu tahu juga. Tahu. Siapa yang mau ngalah? Kita pakai konfirmasi waktu sih. Kita perlu konfirmasi waktu. Konfirmasi waktu itu berarti ke mana nih malaikat? Ke Katulistiwa kayak gitu. Kan waktu kan. Enggak. Konfirmasi waktu, Jis. Kayak misalkan, oh ternyata dalam 3 tahun kita tidak bisa ada perubahan atau tidak bisa menuju ke arah serius, ya kita udahan aja kayak gitu. Jadi memang sekarang fokusnya untuk udahan aja. Bukan, maksudnya ya kita berproses lah, berdoa sama-sama. Kamu mau pacar nggak, Jis? Lanjut. Kan pacarnya nggak perlu diposting nggak sih? Itu kan prinsip. Iya, itu prinsip. Ya kalau cewekmu nggak apa-apa nggak ada posting nggak masalah. Ya, soalnya masih punya suami. Lagi rame lagi guys. Ya hati-hati sama teman yang deket sama kita, biar nggak tahu dia ngambil pasangan kita. Karena teman adalah maut. Oh iya benar. Bukan cuma nasi, tapi Iya. teman bisa jadi maut. Nasi maut. Iya. Nasi goreng dong. Sekarang share dong menurut kamu kalau misalnya tips orang-orang mau cari MC itu gimana? Harusnya gimana MC-nya? Yang pertama sesuai selera orang tua dan dia sih. Karena ada perbedaan kan. Apa sih? Apa sih cara tips milih MC nah? Cara tips sih. Iya. Yang pertama, pastikan dia bisa ngomong. Iya. Yang Kalau nggak bisa dong. Astagfirullah. ya terus Taqabbalallahu minkum, wa minkum taqabbalallahu karim. Asyhadu alla. Tuhan Yesus tidak berubah. Yuk lanjut. Oke, teman-teman. Baik demikian. Enggak Oh, dong. sorry. Tips cara memilih MC. ya. Yang pertama, Event karena kamu kan sering pegang event dan kamu sekarang sering ngedirect juga kan. Anjay, ngedirect. anjay. Ya, event Show gitu management. loh. Ya, Ya. show manager. Apa sih namanya? Kita stage manager sama show director. Show director. Show director. Nah, menurutmu kualifikasi MC yang baik itu gimana? Karena sekarang banyak tuh IO yang abal-abal, yang penting murah aja tuh dipakai gitu kan. Aku sering dapat tandeman yang nggak bisa ngomong kan. Ngegendong jadinya gendong dia. Gini. Di belakang aja, kalau di depan agak nutupin soalnya. Iya. Tapi Aji suka yang di depan gini ya. Oke, Jaya Seks Aji sudah kita tahu bersama. Mau ngobrol lagi. Terus habis itu menurutmu yang bagus MC gimana? MC semuanya bagus. Bisa nggak usah diarah-arahkan atau Enggak, karena kan nanya doang. Iya, boleh. Kualifikasi MC yang bagus untuk event gimana? Kalau di event, Ya harus gimana? Kan sekarang banyak nih anak-anak yang nge-DM aku minta kelas untuk MC, public speaking dan lain sebagainya. Mereka tuh mau punya pengalaman MC. oh bagus dong. Enggak, mereka tuh belum Wah, tahu. seru banget. Bisa nggak? Aku dulu. Iya. Nah, jadi mereka kan butuh juga tahu wawasan kan. Kalau MC yang diinginkan para IO itu gimana mau? Yang pertama berpenampilan menarik. Pintar pakai baju lah paling enggak. Kalau mau tahu cerita Ajis dulu pernah disuruh ganti baju sama kliennya. Menceritakan kayaknya. Cerita dulu kamu cerita dulu. Duh, capek banget tuh. Jadi waktu itu acara Telkomsel 4G LTE waktu di Balikpapan. Aku nge-MC 3 hari di sana. Bayaran tuh 500.000 sehari kan. Aku ambil tuh. Terus Dulu kan. dulu banget. Terus habis itu pakai kaos, topi, jeans, sepatu merah itu. IO-nya bilang gini. Lu mau nge-MC begini. Lu nggak ada bedanya sama pengunjung mall. Der. Terus akhirnya 1,5 juta aku itu habis buat beli baju. Jadi investasi beli baju. Jadi habis itu langsung aku hari itu juga aku langsung naik beli sweater hari pertama, hari kedua beli jaket, hari ketiganya itu nggak pakai baju. Habis duitnya soalnya. Telanjang aja. Jadi aku kerokin biar merah Telkomsel. Iya, serunya teman-teman kalau nge-MC sama brand, banyak brand yang pakai kayak gitu. Dinamikanya lebih kayak tahu akhirnya kan dalam cara jualannya masing-masing beda-beda. Dari situ aku nggak boleh dibayar segini deh, nggak worth it aku Betul. kayak rasanya. Karena gitu. memang kalau di event itu memang bajunya harus looknya harus oke. Iya betul. Di event kayak gitu. Jadi ya satu memang berpenampilan menarik, berwawasan luas, pinter matching and match ya. Ya, Match apa istilahnya? mix and match. Mix and match ya. Ya kayak gitu. Terus pinter, gampang berbaur. Iya. Itu yang paling penting, gampang berbaur. Aku dulu juga sempat ditegur karena aku tuh kan introvert sebenarnya. Pendiam beneran.
Aku tuh tipe yang agak bohong ya. Enggak bener, Terus? Mon. Aku tuh sebelum naik panggung, aku tuh berdiam diri, menenangkan diri gitu loh. Khawatirnya jokesku udah aku pakai buat hahi ke sana sini. Dibilang gini, ingat banget nih. Oh iya, justru pernah cerita. Ini waktu lagi-lagi acara Telkomsel lagi. Waktu itu di SCP 5 MC-nya. Termasuk MC Uca waktu itu, dan ada aku dan ada Arif Pocong. Waktu Arif Pocong masih booming. Aku dibilangin sama Bang Yos namanya. Kamu MC, kok pendiam sih? Dia bilang gitu, ngobrol dong sama kita. Diam aja aku kayak, ya bang gitu. Karena waktu itu pertama kali aku ketemu Bang Yos. Pas aku udah nge-MC, jeder. Meledak. Besoknya lagi dipakai Bang Yos. Jadi dia tahu ternyata, kalau waktu itu kan sama Caca. Caca ini kan tipe cewek ya. Hahaha, iya, bang gitu. Aku nggak bisa kayak gitu, Mon. Iya, tapi itu kan dinamika sebenarnya. Kita contoh kayak Cangcuters ya. Itu kan akhirnya kita tahu tuh, kayak Cangcuters, kayak Ajis. Dia mempersiapkan penampilannya dengan tenang karena nanti di atas panggung bakalan dar. Kayak Cangcuter itu kan juga kayak gitu tuh. Waktu kita di Flamefest, Cangcuter nggak mau diajak foto, nggak mau diajak ngomong, diem santai tenang karena aksi panggungnya meriah banget gitu loh. Benar. Jadi kayak ya orang punya treatment, semua orang punya sebelum naik panggung punya treatment masing-masing kan memang. Kan beda-beda orang tuh. Orang-orang punya treatment masing-masing. Ada yang muntah lah, ada yang jogging dulu lah kan gitu-gitu tuh ada orang kan. Kalau aku Kamu lebih banyak ngobrol orang lebih gitu kayak kan? Karena rasanya ketika aku ngobrol dengan orang aku jadi punya bahan sih buat di atas. Benar. Aku tipikal orang apalagi kalau acara di sekolahan kan ya. Iya. Pasti kita cari orang yang bisa diolok-olok nih. Pasti tuh maskotnya. Yang pentolannya lah bintang-bintangnya sekolah bisa gitu. Iya, betul. Terus apa lagi? Berpenampilan tadi sudah ya. Friendly. Terus sosial medianya harus jalan sekarang, nggak bisa bohong. Betul. Meskipun sosial media aku juga masih merangkak, ya kan? Sosial medianya harus jalan kalau di brand. Karena kita harus bisa menginfluence orang juga. Product knowledge-nya harus pinter. Terus bridging-nya harus bagus. On time. Datang tidak datang tepat waktu tapi datang lebih awal. Iya, aku selalu gitu. Awal waktu. Ya. Acara jam 6 ya jam 5 lah, 1 jam sebelumnya. 30 menit. 1 malam ya sih. Atau nginep di venue sih kalau aku lebih gampang biar enggak. Kita nggak bisa bedain mana MC mana orang dekor ya. Ya, baik. Aku petugas catering sih. Oh iya, siap. Oh, terlihat sih ya. Jangan lupa saksikan Pesta Pora tanggal Pesta Pora itu kan udah habis kan? Sudah habis tahun depan. Di Samarinda rencana mau bikin acara kayak gitu nggak? Nggak sih, kos akomodasinya terlalu besar. Oh iya, aku MC-nya ya. Ya nanti dicarikan kerja buat bagi job lah ke aku lah. Jangan lupa saksikan ajang pencarian bakat Indonesia Mencari Bang. Closing Lemon, udah selesai nih kita. Nggak ada, gini-gini aja hidup. Di sini nggak ada closingnya. Oh gitu. Closing yang bagus gimana? Menurutku? Ya udah closingin. Tiada gading yang tak retak. Cakep. Jelas, nggak ada. Apa closingnya? Kalian nggak bisa closingnya gimana? Ikan hiu, ikan puyuh. Cakep. Puyuh berarti. Jangan lupa saksikan Coba Tenang. Ya. Setiap hari. Ada apa postingnya? Selasa dan Kamis. Setiap hari Selasa dan jangan lupa saksikan Tinggal Tenang. Coba diam. Coba Tenang ya. Jangan lupa saksikan Coba Tenang setiap hari Selasa dan hari Kamis di YouTube-nya Mahakarya. Kamu belum subscribe soalnya. Oh, sudah kok. Mana coba kamu belum subscribe? Sumpah. Oh iya. Ya, sambil nunggu dia subscribe ya. Bye, makasih ya guys. Makasih semuanya, sehat-sehat selalu. Jangan lupa pakai Lemon. Jangan lupa pakai Mahakarya. Ya.